Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayana Maulana Akbar. Saya dari Sistem Informasi Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen pada aplikasi atau software pengembang Android Studio. Dan juga setelah itu mungkin akan saya jelaskan sedikit tentang project sederhana yang sudah saya buat. Pertama-tama saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada Android Studio. Pada dasarnya semua elemen antar pengguna di aplikasi Android dibangun menggunakan dua buah komponen, yaitu komponen view dan view group. Sebuah view adalah objek yang menggambarkan komponen tampilan ke layar yang mana pengguna dapat melihat dan juga berinteraksi secara langsung. Contoh komponen turunan dari view misalnya seperti text view. Text view itu yaitu komponen yang berguna untuk menampilkan teks kepada layar. Komponen lainnya ada button, komponen yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan cara ditekan untuk melakukan sesuatu. Komponen selanjutnya lagi yaitu ada image view. Komponen ini berfungsi untuk menampilkan gambar. Selanjutnya ada list view, komponen untuk menampilkan informasi dalam bentuk list. Setelah itu ada grid view, komponen untuk menampilkan informasi dalam bentuk grid. Ada juga radio button, komponen yang memungkinkan pengguna dapat memilih satu pilihan dari berbagai pilihan yang disediakan. Dan juga ada checkbox. Checkbox adalah komponen yang memungkinkan pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan yang ada. Sedangkan view group adalah sebuah objek yang mewadahi objek-objek view dan view group itu sendiri sehingga membentuk suatu kesatuan yang tampil aplikasi yang utuh. View group lebih seperti kepada linear layout, frame layout, relative layout, table layout. Selanjutnya secara hierarki, dalam pembentukan tampilan pengguna, kolaborasi penggunaan antara komponen view dan komponen view group memungkinkan seperti bagian berikut ini. Jika diterjemahkan di dalam sebuah view group akan ditampung dua buah komponen view dan satu komponen view group yang terdiri dari tiga buah komponen view. Ya, ini sudah bersifat bertingkat atau nested. Salah satu contoh dari tampilan dalam file layout XML untuk mempresentasikan kolaborasi view dan view group seperti ini. Objek turunan view group linear layout menjadi kontainer untuk objek turunan view, button, dan juga text view guna membentuk sebuah tampilan melalui file layout XML. Beberapa komponen view group seperti linear layout, relative layout, frame layout, dan juga table layout merupakan komponen yang paling banyak digunakan untuk menjadi parent atau root komponen-komponen view dari sebuah tampilan aplikasi Android. Inti dari komponen-komponen tersebut terhadap penempatan komponen view di dalamnya. Yang pertama linear layout. Linear layout akan menempatkan komponen-komponen di dalamnya secara horizontal atau vertikal. Linear layout memiliki atribut weight untuk masing-masing child view yang berguna untuk mengontrol porsi ukuran view secara relatif dalam sebuah ruang atau space yang tersedia. Berikut contoh tampilan dari linear layout. Bisa vertikal, bisa juga horizontal. Selanjutnya ada relative layout. Relative layout adalah layout yang paling fleksibel dikarenakan posisi dari masing-masing komponen di dalamnya dapat mengacu secara relatif pada komponen yang lainnya dan juga dapat mengacu secara relatif ke batas layar. Ya, selanjutnya ada frame layout. Layout ini adalah layout yang paling sederhana. Layout ini akan membuat komponen yang ada di dalamnya menjadi menumpuk atau saling menutupi satu dengan yang lainnya. Komponen yang paling pertama pada layout ini akan menjadi bagian bawah dari komponen-komponen yang ada di atasnya. Frame layout memiliki kemampuan untuk menjadi kontainer buat fragment-fragment di dalam sebuah activity.
Selanjutnya ada table layout. susunan komponen di dalam Dalam table layout akan berada dalam baris kolom. Namun, jangan berharap layout jenis ini akan menampilkan garis pembatas untuk baris, kolom, atau selnya. Penggunaannya menggunakan konsep yang sama pada pengembangan aplikasi berbasis web. perbedaan dari Masing-masing layout yang dijelaskan sebelumnya terletak pada susunan komponen view di dalamnya. Hanya itu saja. Mungkin akan ada pertanyaan, Kapan kita menggunakan linear layout, relative layout, frame layout, ataupun table layout? Jawabannya mungkin relatif, tergantung pada kebutuhan dan performa yang kita butuhkan. salah satu tips Performa dari aplikasi Android adalah membuat susunan hierarki layout dalam sebuah file layout XML secara sederhana dan flat, dalam artian kedalaman penggunaan nested layout atau layout bersarang tidak terlalu dalam. Selain itu, pemahaman yang baik terhadap dasar-dasar pembangunan UI di Android, pengalaman feeling, dan selalu mencari tahu best practice seperti apa. kelemahan dari Layout tersebut adalah ketidakmampuan untuk melakukan scroll konten secara vertikal atau horizontal. Sangat jelas, ada kalanya tampilan aplikasi membuat informasi yang panjang melebihi layar yang ada. Jika hanya tergantung pada layout-layout yang dijelaskan sebelumnya, maka tampilan aplikasi akan terpotong. Disitulah peran scroll view membantu untuk memberikan solusi. Ya, scroll view adalah layout yang akan membuat komponen di dalamnya dapat digeser atau di-scroll secara vertikal dan juga secara horizontal. Komponen di dalam scroll view hanya diperbolehkan memiliki parent utama dari layout linear, relative layout, frame layout, atau table layout. mungkin itu Mengenai komponen-komponen yang ada pada Android Studio. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai project sederhana yang sudah saya bikin. Kita langsung saja buka software Android Studio-nya. Lalu kita pilih create new project. Kita pilih empty activity, lalu kita namain misalnya di sini misalnya kita kasih nama pindah, kemudian finish. Lalu kan tampil seperti ini. Setelah itu kita split biar tampilannya menjadi seperti ini. Ini untuk codingan dan ini untuk tampilannya. Oke, kita di sini akan ubah beberapa, kita jadikan juga linear layout dan Android orientation-nya kita jadikan vertikal. Lalu kemudian ini diubah sebagai activity 1 dan juga kita perbesar ukuran teksnya, Android text size misalnya 48 dp, dan supaya enak dilihat kita akan pindahkan ini ke tengah seperti itu. Setelah itu lalu kita bikin tombol atau button untuk perpindahan nantinya. Kita bikin web content, kemudian kita beri ID dengan cara ketik Android
add id sama dengan add id, kita kasih nama id-nya di sini kita kasih nama pindah. Kemudian kita beri Android teks pindah untuk penamaan buttonnya. Lalu kita ketik lagi di sini Android on click sama dengan pindah, yang nantinya ini akan merunning pindah di Japanya nanti. Tapi ini warnanya masih warna merah karena kita belum bikin di Japanya. Lalu kita pindahkan juga ke tengah. Saya copy aja dari sini biar cepat. Oke, untuk activity yang ke-1 udah jadi. Kemudian kita bikin activity yang kedua dengan cara klik file, new activity, dan pilih empty activity. Namanya biarkan saja seperti itu. Klik finish. Di XML-nya dulu kita bikin tampilannya dulu. Dan biar cepet kita copy aja dari sini, dari activity 1. Kita copy di sini. Dan kita ubah lagi jadi linear layout. Orientationnya juga kita ubah lagi jadi vertikal. Nah, ini untuk tampilannya udah selesai. Lalu kita tinggal bikin Japanya untuk membuat tombol berfungsi. Yang ini masih warna merah. Kita klik, maka akan otomatis ini di main activity Japanya. Kita klik ini, nah, akan otomatis seperti ini. Lalu kita ketikkan codingannya di sini. Kita ketik di sini intent. Underscore intent sama dengan new intent dalam kurung main activity, yaitu activity yang pertama, kemudian this, maka dia akan ke main activity yang kedua, kemudian class, kemudian start activity dalam kurung intent,
Kemudian kita isi importnya. Nah, di sini otomatis terisi. Lalu kita juga tambahkan karena di sini masih ada merah-merah. Kita tambahkan di sini import lagi Android content intent. Nah, maka warna merah sudah menjadi hitam. Ini masih ada merah, ada salah penulisan sepertinya. Ya, sekarang udah hitam semua. Untuk codingannya seperti ini. Nanti kita coba run projectnya. Dan di sini saya menggunakan emulator CoPlayer. Kita tunggu loadingnya dulu. Kalaupun mau pakai emulator bawaan Android Studio-nya juga bisa. Kita tunggu dulu sampai muncul di sini. Masih loading di sini. Nah, oke, udah muncul. Ini udah muncul ya di sini Samsung. Kemudian kita run, tunggu terinstall di sini. Dan ini hasilnya. Kita coba klik pindah. Ya, berhasil pindah ke activity kedua. Kita coba lagi. Ya, berhasil ya. Untuk codingannya berhasil. Codingannya seperti ini. Ini main Java-nya, main activity 2, main activity 1. Ya mungkin seperti itu project yang bisa saya jelaskan. Hanya project sederhana, perpindahan activity dari activity pertama ke activity kedua. Saya Ayana Mengakbar, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.